Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Haryanto. Dan hari ini gue punya Kia Pregio. Ini adalah Kia Pregio. Mobil ini adalah kakaknya dari Kia Travelo. Jadi sebelum ada Travelo, Pregio dulu yang masuk Indonesia. Dan ini adalah mobil build up dari Korea. Mobil ini dikenal banyak orang adalah mobil travel karena dia punya 4 baris. Ini muat banyak. Jadi banyak travel yang pakai mobil ini pada zaman dulunya. Dan kita bahas satu dari mobilnya. Ini model depannya mirip Espas ya. Agak pesek. Terus di sini lampunya Mika. Di sini ada grillnya juga grill bohongan ya, karena dia mesinnya di bawah bukan di depan. Di sini ada logo Kia dan dia di sini punya bulbar yang gede banget, ada tulisan Pregio-nya. Ini bawaan asli dari sananya. Dan kita lihat juga ini kacanya gede, mobilnya tinggi. Ini emang bener-bener kayak mobil travel ya. Di sini juga kacanya gede-gede. Di sini ada tulisan Pregio, ini bukan emblem tapi ini stiker. Stikernya juga masih bagus. Ini spionnya plastik warna hitam dan pengaturannya dia belum elektrik tapi masih pakai dari dalam. Terus ini juga handle-nya di model dicongkel warnanya hitam plastik. Dan ini adalah dop aslinya. Jadi ini pel kaleng ditutupin pakai dop. Dopnya ini bautnya baut 6. Baut 6 dan ini untuk ukuran bannya 205 75 ring 14. Ini mungkin bisa dibilang agak langka kali nyarinya ya. Kalau misalkan ini hilang, nyari agak susah. Terus ini mesinnya juga mesin diesel. Di sini ada tulisannya stiker diesel. Stiker ya. Dan di sini juga masih ada stiker tempelan pabrik Kia Motors made in Korea. Jadi bener-bener ini build up dibawa utuh langsung dari Korea langsung. Nah, ini juga pintunya sliding door. Sliding door tapi masih manual. Gede banget bukanya. Jadi akses buat ke belakangnya pun juga gede banget. Kita tutup lagi dulu yuk. Dan ini untuk kacanya dibukanya modelnya kayak carry, jadi digeser. Ini untuk kaca depan, sampai kaca belakang pun juga begitu. Kaca belakang bisa dibuka tapi modelnya digeser. Kayak model-model carry atau Land Cruiser yang tahun 96, yang kaca paling belakang kan dibukanya kayak gini. Dan ini untuk rel pintunya. Dan di sini juga ada ban dengan ukuran yang sama, ringnya ring 14 juga. Ini masih original juga ya, kayak tadi gue bilang. Sekarang kita ada di sebelah kanan Kia Pregio. Bisa kita lihat kalau sebelah kanan dia nggak punya pintu. Jadi pintunya itu kan cuma ada di sebelah kiri aja. Dan kita lihat di sini polosan aja, cuma ada kaca jendela. Dan mobilnya tinggi gue 167 168, nggak terlalu jangkung. Nah, ini kelihatan ya mobilnya tinggi. Ini adalah bagian belakang Kia Pregio. Bisa kita lihat kacanya gede banget dan dia juga punya defogger dan wiper. Dan ini adalah asal muasal dari kamera mundur. Sebelum ada kamera mundur, mobil-mobil panjang punya ginian. Selain yang punya ginian selain Kia Pregio, yaitu Nissan Serena, Kia Carnival punya ginian juga. Jadi buat ngelihat jarak antara bumper sama barang atau benda atau tembok yang ada di belakang sini. Jadi ngelihatnya dulu dari sini sebelum ada kamera mundur. Dan di sini juga karet-karetnya masih bagus semua. Di sini ada semprotan air, ada emblem Kia dan Pregio emblemnya. Dan di sini ini kayaknya cuma ini doang yang bentuk emblem ya, yang lainnya stiker. Nah, kayak di sini ini untuk tipenya masih stiker. Ini tipenya tipe GS, tipe paling tinggi. Dan untuk lampunya juga ini masih pada utuh, belum pecah-pecah, masih bagus semuanya, masih original. Ini lampunya juga masih Mika burem, warna kuning, merah, putih. Dan di sini juga ada reflektornya panjang. Dan ini bumpernya juga lumayan panjang yang mundur. Jadi kalau misalkan kesundul motor bukan bodi yang kena, tapi bumper yang kena. Jadi ini sebagaimana fungsi bumper aslinya. Dan di sini juga bagasinya agak lumayan gede. Saat kita lihat, wah, pintunya agak berat.
Dan di sini materialnya kayak dibungkus kulit gitu ya. Terus di sini ada tarikan, jadi kalau misalkan mau nutup tinggal tarik aja. Soalnya ini kan rada berat nih ya. Dulu belum ada teknologi power back door. Jadi power back door pakai beginian. Dan kita lihat ini bagasinya juga lumayan gede. Apalagi kalau joknya dilipat, ini makin gede lagi. Tapi nggak usah dilipat ya, ribet. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya ada di bawah jok supir. Ini kita buka pengaitnya, sandarin dikit, terus kita agak mundurin. Nah, di sini dia. Ini di bawah jok driver ini, di sini ada selang radiator. Ini ada buat ngecek oli, sama ada akinya di sini. Jadi kalau misalkan mau bongkar-bongkar dari sini. Dari sebelah sana pun juga ada lagi. Nanti kita lihat juga sebelah situ yuk. Sekarang kita lihat dari bawah jok penumpang. Kita buka juga pengaitnya. Kita agak sedikit. Berat sih, lumayan. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya ini 2700 cc. Tapi kalau itu dibuletin. Kalau aslinya adalah 2665 cc. Dan ini adalah mesin diesel. Jadi kenapa banyak dipakai sama travel? Karena mobil ini juga termasuk irit karena ini diesel. Ini radiatornya ya. Ini radiator, terus di situ ada power steeringnya, ini mesinnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini mobilnya agak lumayan tinggi ya. Jadi di sini ada footstepnya sedikit. Itu kalau dibuka pintunya baru kelihatan. Dan ini posisi nyetir gua ini agak lumayan tinggi ya, dari atas sampai bawah. Dan view-nya tuh bener-bener gua berasa kayak lagi di atas banget. Ini kalau naik mobilan tinggi kayak misalkan Kijang gitu ya, itu atapnya lumayan kelihatan kalau lagi bawa mobil ini karena ini posisinya tinggi banget. Oke, kita tutup. Dan ini kuncinya masih kunci kayak biasa ya, kayak Kia pada umumnya. Dan kita lihat ini posisi nyetirnya kayak bawa bis ya. Setirnya tuh dia agak, bukan kalau setir pada umumnya di begini, dia agak rebahan dikit. Agak rembahan, dan di sini dia nggak bisa diatur. Jadi bener-bener posisinya kayak bawa bis lah, bis kecil. Dan ini bisa kita lihat kondisinya sendiri masih bagus banget. Ini mobil tahun 2002, kilometernya 48 ribuan. Ini kilometer rendah banget, dan ini semua plastik setirnya masih pada bagus dan masih original, mungkin kecuali head unit. Dan ini joknya dibungkus sama cover lagi, cover jok. Dan ini aslinya di dalamnya masih ada fabriknya. Jadi fabriknya ini masih utuh banget, masih bagus karena dari awal beli ini udah dibungkus sama pemiliknya. Dan ini transmisinya manual. Di sini handbrake-nya, ada handbrake. Dan di sini juga ada pembuka tutup tangki. Jadi buka tutup tangki dari sini, teklak gitu. Kalau buka mesin jelas di sini nggak ada karena bukanya mesinnya dari sini. Nah, terus ini di depan bisa untuk 3 orang. Tapi ini lebih ke anak-anak karena di sini nggak ada headrestnya. Jadi di sini bisa jadi jok, tapi bisa juga di sini ada laci kecil, sama bisa buat naruh gelas-gelas kecil. Bisa buat naruh, sama di sini ada laci kebukanya. Dan di sini dashboardnya bahannya ini ya, soft touch. Bagus nih di sini nih. Di sini soft touch, di sini pun juga soft touch. Dan kalau di sini plastik biasa ya. Di sini tapi nggak ada jamnya. Di sini ada hazard, AC ada 4, di sini ada tombol AC, ventilasi, dan di sini buat double blower. Di sini ada head unit single din dan ada lacinya. Jadi kalau misalkan mau diganti jadi double din, ini juga masih ada ruangan lagi. Di sini ada AC dan buat arah semburan, dan di sini ada colokan lighter atau juga bisa buat ngecharge. Terus di sini juga ada defogger. Untuk bagian pintunya juga ada door pocket, tapi door pocket kecil banget. Ini kayak cuma buat naruh handphone doang kali, karena ini tipis banget. Sama ada speaker kiri kanan. Terus bisa kita lihat kalau untuk di pintunya ini dia bisa jadi armrest, dan ini enak sih posisi tangannya. Di sini juga ada power window, cuma ada 2 karena emang di sini cuma 2 ya yang bisa dibuka secara turun. Kalau yang lainnya kan nyamping. Nah, ini yang tadi kayak gue bilang, di sini buat ngatur spionnya pakai ada pentolan gini. Terus di sini ada pegangan buat naiknya.
Nah, di bagian atas di sini ada sun visor. Di sini cuma ada buat naruh kayak karcis doang. Di sini ada kacanya. Yang ini masih plastikan. Nah, di sini ada lampunya. Dan di sini spionnya modelnya night and day. Di bagian tengahnya sini dia kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan pengen geser dari sini ke sini pun itu nggak susah gitu. Kayak misalkan di sini kita mepet tembok parkir, kita mau keluar dari sini nggak terlalu susah. Kalau mobil-mobil biasanya kan di sini kan penuh sama apalah gitu. Kayak gitu. Oh ya, di sini juga ada tempat sikring-sikring. Jadi kalau misalkan mau bongkar sikring, tinggal buka dari sini. Ini juga dia ada laci. Lacinya lumayan gede, bagus. Nah, kalau untuk di panel indikatornya, di sini ada petunjuk bensin, RPM, kecepatan, dan suhu mesin. Dan bisa kita lihat yang tadi gue bilang, ini kilometer 48.000. Gila, ini kilometer rendah banget. Ini kondisi bagus banget menurut gue. Masih full original dari dalam sampai luar. Keren sih. Dan di sini seat beltnya nggak bisa diatur ya, modelnya biasa aja. Dan sekarang kita coba pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di kabin tengah dari Kia Pregio. Bisa kita lihat di sini kayak ada ruang mesin gitu ya. Ini di dalamnya, dan ini ketutup rapi. Bisa buat taruh barang atau juga buat duduk-duduk kali kalau misalkan emang pengen didesak-desak banyak orang. Tapi kaki nggak muat sih, karena kaki menurut gue di sini standar sih, biasa aja. Tinggi gue yang 167 168. Ini kaki biasa-biasa aja, seginilah. Terus juga kalau buat sandaran pala sih enak tuh. Dan di sini bisa buat 3 orang, 1 2 3, segini. Jadi bisa buat 3 orang dewasa. Tapi kalau dewasa di tengah sih dia nggak bagian headrest ya. Terus di bagian sebelah sini dia kayak ada asbak gitu. Terus di sini ada double blower, ngaturnya dari sebelah sini, ngatur udaranya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, buka jendela dari sini, bisa digeser, geser dari sini atau dari sini. Jadi lo bisa milih mau yang kanan apa mau yang kiri yang dibukanya, kayak gitu. Di sini ada lampu, dan ini headroomnya, wah, lega banget ini. Pala nggak bakal kejedot ini sih kalau misalkan gujrak juga. Terus di bagian atas nih, di bagian bawahnya blower ini, dia ada speaker, ada 2 biji. Jadi musik dari atas, bukan dari samping. Ini kondisi masih bagus banget sih, asli. Dan kalau kita mau ke baris 3, oh ini ada footstep-nya juga di sini buat bantu naik ya. Dan di sini pintu juga ada stoppernya. Nah, untuk di baris ketiga ini, dia bisa buat 2 orang sama plus di sini. Sebentar. 3 orang, tapi yang ini dia nggak kebagian headrest. Kebalikannya, kalau ini yang tengah nggak ada headrestnya, kalau ini yang paling kiri nggak ada headrestnya. Karena di sini juga selain buat duduk, buat akses mondar-mandir baris keempat, gitu. Dan di sini juga ada speaker kiri kanan ya di baris ketiga ini. Kalau misalkan mau ke baris keempat, ini tinggal lipat aja, tinggal tarik tuasnya. Ini langsung begini, dan ini bisa jadi armrest buat orang baris ketiga. Jadi lebih nyantai. Dan ini akses untuk baris keempatnya lumayan gede ya. Yuk sini yuk, Amir. Nah, ini untuk baris paling belakangnya, ini juga bisa buat 3 orang juga. Tapi yang tengah, balik lagi, dia nggak ada headrestnya. Dan di sini juga ada laci-laci kebuka kecil, ada asbak. Terus di sini juga ada lagi, dan juga di sini ada cup holder. Sebelah sana juga ada cup holder sama laci kebukanya. Mobil ini cocok banget buat orang yang cari mobil yang bener-bener kapasitasnya gede banget, yang bisa bawa keluarga besar dalam satu mobil. Ini cocok banget. Kenapa? Karena ini bisa buat muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa muat 12 orang. Bahkan kalau misalkan mau disesekin lagi, bisa sampai 15 malahan. Dan mobil ini juga cocok buat travel, buat keluarga tadi. Dan ini juga mobil yang irit. Pajaknya, mobil ini cuma
1,2 jutaan malahan. Ini kayak pajak-pajak mobil-mobil tahun 95 ke bawah ya, atau bahkan kayak motor-motor gede kayak Royal Enfield atau mungkin Cleveland atau kayak X-Max. Pajaknya persis kayak gitu. Oke, sekian dulu dari Garasi Online. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.